sebelumnya saya ingin tanya nama Bapak siapa ya? Suryanto. Oh ya, Suryanto. Pertama kami ingin menanyakan Bapak, menurut Bapak sendiri itu definisi tradisi cengbeng itu apa sih? Definisinya, kita ambil kosakatanya dulu ya. Kalau ceng itu berarti jernih, ya kan, bersih, ya. Nah, kalau meng itu kayaknya jernih juga, berawan, itu berhubungan dengan keadaan alam. Jadi saat itu cengmeng itu keadaan alam. Waktu itu bulan semi ya. Ya. Jadi bulan semi itu keadaan alam, cerah, jernih, bersih, awan. Nah, itu namanya cengbeng. Cuma dalam budaya Tionghoa, cengbeng itu berkaitan dengan sembahyang di kuburan atau di kuburan orang tua atau leluhur. Iya. Terus tujuan melakukan cengbeng ini apa? Serta bagaimana jika tradisi cengbeng ini tidak dipatuhi atau dilaksanakan setiap tahun? Itu tujuannya sebenarnya cengbeng itu adalah perwujudan dari berbakti anak kepada orang tua atau leluhur. Itu perwujudannya. Nah, sebenarnya dalam ajaran Nabi itu ada budaya Tionghoa yang paling utama dalam hidup kita ini berbakti. Kalau kita berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada leluhur, itu otomatis berbakti kepada Tuhan. Nah, omong kosong kalau misalnya orang bilang, wah saya sering ke tempat ibadah, sembahyang dan lain-lainnya, tapi dengan orang tua dia tidak hormat, tidak patuh, tidak berbakti, percuma, ya kan? Dia berdoa atau ke tempat ibadah, percuma. Sebenarnya yang paling utama adalah berbakti. Karena orang berbakti itu otomatis, ya kan? Perbuatan orang tuanya, misalnya dia tahu perbuatan orang tuanya baik, dia akan mengikuti. Dan orang berbakti juga akan menjaga nama baik orang tuanya, nama baik leluhurnya. Kalau dia berbuat salah, dia merasa, oh saya berbuat salah terhadap orang tua saya, terhadap marga saya, termasuk salah pada kaum saya. Ya kan? Makanya kenapa umat pemuda orang tua biasanya bertindak itu berpikirnya panjang. Nama baik sendiri, nama baik orang tua, nama baik banyak. Nah, makanya paling utama dalam hal ini adalah berbakti. Dalam hal cengbeng itu adalah perwujudan dari berbakti kepada siapa? Kepada orang tua dan leluhur. Selanjutnya itu saya ingin menanyakan, mengapa tradisi cengbeng itu selalu dilakukan setiap tahun pada keluarga Bapak? Apakah tradisi itu sudah menjadi budaya turun-temurun dan merupakan hal yang wajib dilaksanakan? Budaya Tionghoa mengenai cengbeng itu sudah sekian ribu tahun. Sebelum Nabi Konghucu sudah ada. Nabi Konghucu aja 2000-an tahun. Budaya ini sudah jauh sebelum Nabi Konghucu. Berarti sudah 3000 atau 4000 tahun yang lalu. Budaya etnis Tionghoa itu dari awalnya itu sudah 5000 tahun. Dari awalnya dari Nabi Kusi. Jadi budaya ini cukup lama. Nah, kalau misalnya suatu budaya yang tidak kekal, budaya tidak kekal, misalnya 50 tahun atau 30 tahun atau 100 tahun hilang, itu berarti nggak bisa diterima oleh atasnya, makanya hilang. Tapi kalau budaya sampai beribu-ribu tahun itu masih terjaga, berarti budaya itu luar biasa. Makanya banyak ahli, terutama dari negara lainnya, bahwa budaya Tionghoa itu yang terbaik di dunia. Makanya sangat disayangkan bagi etnis Tionghoa, mereka yang muda-muda ini nggak tahu tentang budaya Tionghoa. Malahan ya umat beragama lain sangat mengetahui. Sama saya juga asisten dosen di salah satu institut agama di Pontianak, jadi mahasiswa saya. Rata-rata sudah sarjana, sudah tamat, sudah alumni ya. Itu mereka saya kasih pendidikan, termasuk pendidikan agama Konghucu dan budaya Tionghoa, dan mereka itu sangat paham tentang
budaya Tionghoa. Padahal mereka semua Muslim. Karena di Institut Agama Islam itu ada salah satu mata kuliah yang menyangkut pendidikan dan budaya Tionghoa. Jadi yang itu kebetulan saya ditunjuk sebagai asisten dosen. Itu udah 5 tahun yang lalu ya. Kan ada tamat kan. Saya mahasiswa lagi. Terus biasanya di mana biasanya dilaksanakannya tradisi cengbeng ini? Kalau dia sembahyang, kebanyakan itu di pusara atau kuburan orang tua leluhurnya. Misalnya, kalau misalnya nggak bisa ke sana terlalu jauh atau dan lain-lainnya, ada suatu hal tertentu yang mengakibatkan nggak bisa ke sana, bisa nggak lihat di depan rumah, bisa saja. Jadi gitu. Nah, dalam hal mungkin saya bisa sedikit jelaskan bahwa dalam hal sembahyang cengbeng biasanya kan ada sesaji ya. Oh, ya. Nah, dalam hal sesaji itu yang paling penting di antara semuanya itu namanya samsan dalam bahasa Hakka, bahasa Teochew namanya sase. Terus bahasa Indonesia namanya 3 sumber kehidupan. Nah, di antara itu apa aja? Misalnya begini. Kalau ayam atau bebek itu merupakan simbol dari udara atau oksigen. Ya, ayam atau bebek merupakan simbol dari udara atau oksigen. Kenapa? Karena dia punya sayap. Oh, ya. Ya kan? Nah, makanya diberikan simbol udara atau oksigen. Manusia dan semua makhluk hidup tanpa udara atau oksigen itu nggak bisa hidup. Ya. Makanya dikatakan sumber kehidupan. Yang keduanya apa? Yang keduanya babi. Babi itu melambangkan daratan. Jadi manusia dan makhluk hidup lain, ya selain ikan, ya itu nggak bisa hidup tanpa ada daratan, ya kan? Tumbuhan nggak bisa hidup, manusia juga nggak bisa hidup, ya kan? Nah, yang ketiganya adalah ikan atau sotong. Nah, ikan atau sotong simbolnya atau melambangkan air. Jadi semua makhluk hidup tanpa air dia nggak bisa hidup. Maka dikatakan 3 sumber kehidupan. Nah, ketika sembahyang di kuburan untuk orang tua atau leluhur kita, itu wajib ada tiga macam sumber kehidupan. Nah, maknanya luar biasa. Ya kan? Manusia atau semua makhluk hidup tanpa 3 sumber kehidupan tidak bisa hidup. Nah, itu salah satu sesaji yang paling penting dalam hal sembahyang di cengbeng. Nah, bagaimana sembahyang di cengbeng? Apakah harus sesuai dengan misalnya dengan sesaji yang luar biasa, daging, macam-macam? Tidak perlu. Ya kan? Karena Nabi Konghucu mengatakan bahwa sembahyang disertai dengan sesaji kalau misalnya tidak perlu mewah-mewah. Yang penting ada dan sederhana. Itu cuma simbol saja. Yang penting ada, disesuaikan dengan ekonomi masing-masing orang. Kalau misalnya ekonominya cukup baik ya sesuaikan aja. Tapi kalau ekonominya pas-pasan atau susah ya seadanya aja, sesuai apa adanya. Tidak misalnya kalau harus banyak ini banyak itu nggak perlu. Itu anjuran Nabi Konghucu bahwa setiap kita dalam kegiatan apa saja termasuk cengbeng itu harus disederhanakan, harus sesuai dengan keadaan pribadi masing-masing. Baik, selanjutnya kapan biasanya dilaksanakan tradisi cengbeng ini? Apakah harus mencari tanggalan tertentu? Begini, penanggalan Tionghoa ya. Kita mulai dari penanggalan Tionghoa dulu ya. Sudah kurang lebih 4.700-an tahun. Ya, mulai dari Nabi Fusi ya. Mulai dari ini Kuning Agung, Raja Kuning ya. Huangti. Oh, ya. Dari Huangti 4.700. Beliau adalah pencipta. Jadi dari zaman itu sampai
sekarang sudah ada 4 kalender di daratan Tiongkok. Nah, setiap dinasti itu ada perubahan. Setiap dinasti rata-rata 200 tahun. Nah, dari waktu zaman Huangdi itu dinasti Xia. Masuk ke dinasti Shang itu kalendernya ada perubahan. Tapi intinya masih itu. Cuma hari rayanya ada yang dimundurkan, ada yang ditarik ke depan. Nah, ketika masuk ke dinasti Shang itu kalendernya kalender dinasti Shang. 200-an tahun kemudian masuk ke dinasti Zhou, berubah lagi, tapi sedikit aja perubahannya, ya kan? Nah, zaman Konghucu itu zaman dinasti Zhou. Nah, zaman dinasti Zhou terus di dalam salah satu ayat Nabi Konghucu mengatakan bahwa harus kembali pada kalender yang awal yang diciptakan oleh Huangdi, karena itu paling cocok dalam bercocok tanam. Setelah musim dingin masuk ke musim semi itu cocok untuk bercocok tanam. Makanya hari raya Imlek itu jatuhnya musim semi, ya kan? Terus zaman dinasti Qin ada perubahan lagi, tapi terakhir masih tetap sampai sekarang itu masih tetap pakai yang awal punya ciptaan dari Huangdi, ya, sampai sekarang. Nah, kalender Imlek ini perhitungannya ada 2 versi, ada 2 macam. Satu yang disebut lunar. Lunar itu bumi mengelilingi bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi, itu lunar. Terus ada yang solar. Jadi bumi mengelilingi matahari. Jadi perhitungannya pakai dua sistem. Bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Kalau misalnya kalender Arab Hijriah itu cuma satu sistem, yaitu bulan mengelilingi bumi. Terus kalender Masehi yang sekarang 2023 itu bumi mengelilingi matahari. Nah, kalender Imlek sebenarnya biasa disebut dengan lun solar, dari gabungan dari kedua sistem itu. Makanya Cengbeng itu pasti jatuhnya pada tanggal 5 April. Oh ya. Jadi Masehi, ini tanggal Masehi, bukan Imlek. Oh. Tanggal 5 April. Cuma dari sekian tahun bisa jatuh ke tanggal 4. Rata-rata tanggal 5 April. Coba diperhatikan, tiap tahun pasti tanggal 5 April, ya kan? Nah itu bukan ditetapkan oleh siapa-siapa, memang dari dulunya, dari sononya. Iya. Okay. Ya. Terus siapa saja di keluarga yang boleh ikut melaksanakan Cengbeng? Alasannya? Semua. Oh, semuanya boleh. Jadi tidak ada kayak larangan tertentu seperti anak kecil itu tidak boleh ikut. Malahan, ya kan? Ya itu kan tergantung dari penilaian masing-masing. Malahan anak-anak SD segala macam itu pengenalan ya, setelah dia dewasa kan baru lebih paham. Ya kan? Yang namanya sembahyang kalau tidak lihat orang tua kita sembahyang dan setelah kita dewasa kan kita paham. Ya. Ya kan? Terus yang terakhir itu bagaimana proses tradisi Cengbeng ini dilakukan dari awal sampai akhir? Prosesnya, maksudnya proses gimana? Saat melakukan tradisi Cengbeng ini, prosesnya dari awal melakukan apa dulu? Jadi begini, setiap kita mau sembahyang di kuburan atau hari Cengbeng kan dalam sebulan kan bisa dipilih, tergantung kita mau hari Sabtu, mau hari Minggu atau hari biasa. Nah, sebelum ke lokasi atau di kuburan kan harus dipersiapkan dari rumah dulu. Iya. Ya kan, semua peralatan sembahyang, sesaji dan lain-lain untuk dibawa ke lokasi atau kuburan. Nah, sampai di sana sistemnya biasanya harus sembahyang dengan tutikung dulu, ya, atau menaikkan bumi. Kalau bagi orang tertentu dia bisa berdoa bagaimana caranya, misalnya minta bantuan pada tutikung untuk menyampaikan atau mengundang orang tua kita yang sudah meninggal ya, atau leluhur kita
kita untuk datang ya ke kuburan itu, tapi dengan catatan harus kusuk, harus kusuk, bukan sekedar begitu aja. Begitu juga setelah di ini apa di Tutikung baru ke tempat pusara orang tua tadi. Nah, doanya ya tergantung masing-masing orang. Iya. Ya kan, ya apa minta apa ya namanya doa kan ada doa harapan, ya ada doa pengampunan atau doa supaya dari beliau itu bisa diterima, ya kan. Iya. Nah, tergantung lah isinya masing-masing orang kan berbeda, tapi ya setiap ini kan ada inti-intinya isinya apa aja doanya kan. Berarti kalau misalnya saat melakukan tradisi jengbe ini, saat kita pergi ke kuburannya itu bagaimana dari awalnya? Berarti kayak dari awal gitu, dari kita awal datang untuk melakukan tradisi jengbe itu bagaimana? Iya biasa datang ya kan sesaja dibawa semacam, jadi disusun. Ya, Disusun sesuai dengan tata cara yang biasa dilakukan. Oh misalnya saja ini harusnya di Tutikung, yang ini harusnya di depan pusara orang tua, ya kan, atau leluhur. Biasanya udah tahu, karena udah tiap tahun begitu kan. Iya. Nah jadi letaknya segala macam udah pada tahu. Ya baik. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai ya. Ya. Ada lagi yang belum lengkap. Udah. Ya. Nah, kalau kalian mau ini